Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Nur Hadi masih membacakan memoir Sang Mujahid. Episode ketiga, ketika hati tergerak ingin meminang. Di video kali ini saya akan membacakan subjudul Buah Hati Jembatan Surga. Di tengah lancarnya usaha yang Ustadz Haris kelola bersama sang istri, kebahagiaan kian lengkap ketika sosok buah hati pertama hadir ke dunia. Masih ingat betul momen indah tersebut. Kala itu di suatu hari yang cerah, terdengar tangis pemecah kecemasan yang sempat memenuhi sebuah ruang berdinding putih untuk beberapa waktu. Suara tangis itu kemudian disambut senyum bahagia serta perasaan lega dari kedua orang tuanya, Ustadz Haris dan Bu Sania. Pada awalnya, kedua sejoli tersebut sempat khawatir karena proses persalinan harus dibantu dengan teknologi vakum ekstraktor, sebuah alat bantu yang digunakan ketika terjadi hambatan saat proses persalinan normal. Degup kecemasan lebih-lebih dirasakan oleh Ustadz Haris saat harus menunggu proses persalinan sang istri di luar ruangan. Menit demi menit beliau tunggu dengan penuh kesabaran hingga datang sebuah kabar yang melegakan. Alhamdulillah, proses kelahiran putra pertama pun berjalan lancar dan tidak ada masalah yang berarti. Pasca kelahiran, sang putra tumbuh layaknya bayi pada umumnya. Namun seiring berjalannya waktu dan si kecil tumbuh lebih besar, muncul gejala gangguan kesehatan yang membuat orang tua tersebut gelisah. Anak pertama Ustadz Haris dan Bu Sania ini sering mengalami kejang tanpa diketahui apa penyebabnya. Tanpa pikir panjang, Ustadz Haris langsung membawa putranya tersebut ke dokter. Menyikapi hal tersebut, pihak dokter yang mengurus kelahiran putra pertama Ustadz Haris lantas memberi semacam obat penenang. Setelah mendapat pertolongan, kejang yang dialami berangsur hilang. Akan tetapi, dampaknya bagi si buah hati sungguh di luar dugaan. Otot-ototnya menjadi lemah dan perkembangan mental terhambat, bahkan cenderung berhenti. Hal ini terlihat dari perkembangannya yang justru tampak mengalami kemunduran. Semula ia dapat mengucap kata cukup jelas seperti mama dan papa, tetapi kemudian menjadi gagap hingga bicaranya tidak jelas serta berumur 2 tahun. Kendati demikian, pemberian obat masih terus berlangsung. Akhirnya, selama 6 tahun diberi berbagai macam obat, tetapi kondisi buah hati Ustadz Haris belum menunjukkan perkembangan baik. Bahkan saat berumur 9 tahun, masih saja tidak ada perubahan atau progres positif yang signifikan, sehingga beliau memutuskan untuk berhenti memberikan obat kepada putra kecilnya. Sebagai seorang ayah, Ustadz Haris tentu sangat terpukul akan kondisi yang dialami putra pertamanya ini. Berkali-kali rasanya beliau tidak mampu menahan tangis kala melihat sang buah hati menunjukkan perilaku-perilaku tidak senormal anak-anak lain di usianya. Bersama istri, Ustadz Haris mencurahkan segala isi hati yang sebenarnya juga sama pahitnya dengan apa yang dirasakan oleh Bu Sania itu sendiri. Hancur lebur hati sang ibu melihat putra yang telah diperjuangkan dalam kandungan selama 9 bulan lamanya harus mengalami kesakitan seperti ini. Tidak selesai dengan satu terpaan angin kencang, badai kembali datang hanya dalam jarak 1,5 tahun. Qadarullah, anak kedua Ustadz Haris juga mengalami hal serupa dengan kakaknya. Berdasarkan hal yang dialami putra pertamanya, Ustadz Haris dan sang istri memutuskan untuk tidak melakukan hal yang sama kepada putra keduanya ini, yaitu memberikan obat-obat kimia yang justru memperburuk kondisi kesehatannya. Namun dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, Ustadz Haris dan Bu Sania merawat kedua putranya. Meski rasa pilu sering menyelubungi hati kedua pasangan suami istri ini,
tetapi rasa itu tetap terkalahkan dengan perasaan cinta kasih yang selalu terpancar dan tercurahkan tanpa jeda. Menjalani kehidupan rumah tangga dengan hadirnya dua buah hati yang memiliki kekurangan, mendorong ketegaran yang lebih bagi Ustadz Haris dan Bu Sania. Di tengah badai ujian terhadap dua putra tercintanya, Ustadz Haris terus berupaya mencari solusi demi kesembuhan sang buah hati. Di sisi lain, ada kekhawatiran baru yang muncul di benak Ustadz Haris dan istri. Sebuah kecemasan yang tiba-tiba hadir menelusup hati keduanya. Sebuah kalimat semacam, bagaimana bila kami nantinya tiada? Siapa yang akan mengurus anak-anak yang memiliki kondisi khusus ini? Ganjalan hati tersebut tidak bisa ditampik sedikit pun, lebih-lebih oleh Ustadz Haris. Akibatnya, beliau merasa perlu untuk melakukan sesuatu. Hal itu pun telah disampaikan kepada sang istri. Hal yang sama ternyata juga menjadi kekhawatiran ibu dari kedua putra tersebut. Ia juga ingin anak-anaknya nanti memiliki keluarga yang akan menjaga dan merawat mereka. Maka dari itu, setelah diskusi panjang dilakukan dengan penuh keridhaan, diputuskanlah bahwa Ustadz Haris perlu kembali mencari pendamping hidup dan mengikat janji suci untuk yang kedua kalinya. Nah, episode 3 sudah habis pemirsa. Insya Allah ini kita akan menginjak episode keempat, babak romansa kedua. Seperti apa kisah romansa beliau dengan istri keduanya? Kita simak di video selanjutnya.